Smart Listener, lengkapi wawasan Anda mengenai dunia e-commerce. Bersama Smart E-commerce. Smart E-commerce untuk kemajuan industri e-commerce Indonesia. Small listeners, banyak orang yang berkata bahwa bisnis ini harus relevan gitu ya dengan situasi dan kondisi yang ada gitu. Apalagi sekarang dengan kemajuan digital dan juga perubahan digital ini kita harus riding the wave gitu, mengikuti trennya seperti apa. So, tren apa yang mungkin sedang hits ataupun sedang in gitu ya dalam dunia e-commerce? Hari ini kita akan membahas topik yang menarik selama 1 jam ke depan. Selamat malam, semua listeners. Semoga Anda dalam kondisi sehat. Senin malam, seperti biasa kita akan jumpa lagi dalam Smart E-commerce. Kali ini kita membahas topik yang menarik, yaitu tren pendekatan D2C ataupun Direct to Customer pelanggan versus ribuan toko duplikat. Dan sudah hadir Bang Erik, CEO dan founder dari Soulfy.com. Malam Bang Erik. Halo, malam Bondri, apa kabar? Sehat? Sehat. Ini baju kita agak kompakan mirip gitu ya. Bener, kok bisa ya? Iya nih, kebetulan ya Bang ya. Nah, orange is in the air. Orange in the air. Tetapi pastinya kita bahas D2C ini bukan sebuah kebetulan. Mungkin Bang Erik juga sudah melihat gitu ya perubahan tren di dunia e-commerce yang ya pastinya dinamis sekali Bang. So, kita kenalan dulu nih. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, D2C ini nih apa Bang? Dan kenapa harus digalakkan gitu di e-commerce Bang? Silakan. Iya, kenapa D2C? D2C itu direct to customer, artinya kita langsung berjualan dengan pelanggan. Ya, sementara banyak sekali pelanggan yang besar dan masuk ke dunia digital sampai saat ini itu karena tidak direct to customer, artinya menggunakan tangan kedua, tangan ketiga, dan tangan ke-10, tangan ke-12, yaitu retailer atau affiliate atau reseller dan sebagainya, atau third party gitu ya. Jadi kenapa D2C ini menjadi sangat penting? Ya karena kita kan selalu melihat tren ya. Apa sih yang terjadi pada waktu terjadi masif orang masuk ke dunia digital? Kan sekarang terjadi terus ya, orang masuk ke dunia digital dan bertambah terus, dan persaingan bertambah terus, akan ada perubahan-perubahan, dan perubahan-perubahan ini tentunya untuk menjadi lebih baik gitu, untuk bisa mendapatkan profit lebih banyak, untuk mendapatkan penjualan lebih banyak dan sebagainya. Oke. Nah, ini kan ada ada kayak versus gitu ya Bang ya. Iya benar. Versus ribuan toko duplikat. Nah, ini ribuan toko duplikat ini maksudnya apa nih Bang? Supaya nggak miskom gitu kita ke belakang. Boleh dijelaskan Bang? Jadi di Indonesia dan di seluruh dunia, tapi Indonesia ini sangat marak ya. Kita berjualan online itu kebanyakan di marketplace ya, dan itu yang paling mudah dan paling zero cost. Tapi tren yang negatif yang terjadi adalah membuat toko duplikat ya di marketplace ini dengan satu penjual yang sama bisa sampai ribuan loh, Mbak. Toko-toko yang digunakan untuk mancing istilahnya. Nah, ini saya cuma ngambil satu contoh aja ya, karena kita harus mengetahui hal ini. Ini adalah contoh kebalikan dari apa yang dicoba kita lakukan untuk bisa bersaing ke depan. D2C ini adalah cara bersaing untuk bisa survive dengan banyaknya orang yang masuk ke dunia digital tiap hari. Tapi ironisnya banyak yang melakukan praktek yang tadi kita sebut versus ribuan toko duplikat ya. Ini adalah praktek yang berbalik ya, bertolak belakang sama sekali. Malah sebenarnya anti produktif. Pada waktu kalau di sini saya sebut anti kemajuan. Kenapa? Ini adalah the worst thing you can do. Ini adalah sesuatu yang paling parah yang kita bisa lakukan pada waktu kita melakukan duplikasi toko untuk mendapatkan pelanggan, tapi mungkin kita tidak pikirkan baik-baik dampaknya. Ya, salah satu mekanisme menggunakan toko duplikat ini kan merubah harga dengan ribuan harga juga. Orang yang menemukan kita pada waktu mencari sebuah produk, dia bisa beli di harga 5 juta,
Bisa juga beli di harga 900.000, produknya sama. Nah, nanti kita bahas dampaknya adalah hubungan kita dengan pelanggan ini bukan menjadi bagus, mungkin kita mendapatkan penjualan ini, tapi akan menjadi anti produktif, malah sebaliknya akan parah, dia bisa kaget, dia bisa kecewa, dan dia bisa berbalik untuk tidak merekomendasikan toko kita atau produk kita gitu. Oh, oke. Jadi ini akan menarik sekali gitu ya, Bang ya. Bicara tentang ribuan toko duplikat dan juga D2C. Tapi kan menariknya lagi tadi Bang Erik katakan D2C ini memangkas prosedur di tengah gitu ya Bang ya, seperti dropship, ada lagi reseller dan lain sebagainya. Ini seberapa besar sih Bang dampaknya kalau kita menjual langsung direct ke customer gitu dibanding kita membuka mungkin ada ya dropship dan lain sebagainya itu Bang? Iya, jadi kalau secara angka pasti di antara 10-20% peningkatan. Ya, kalau kita mati-matian saat ini untuk mempertahankan penjualan untuk naik 1-2% saat ini karena saturated di marketplace tertentu, menggunakan metode direct to customer bisa meningkatkan sampai 20%. Ya. Angkanya itu 15, 17 sampai 20%. Jadi itu angka yang besar ya. Apalagi kalau kita sudah mentok ya, kita sudah melakukan apapun yang bisa kita lakukan di sebuah platform. Salah satu yang tadi tidak saya rekomendasikan itu sangat ekstrim ya, makanya saya berani sampaikan di judul ya. Itu adalah praktek-praktek yang seharusnya tidak lakukan. Nah, kalau kita simak ya, salah satu pemimpin teknologi di dunia saat ini ya, namanya Elon Musk ya. Dia batal beli Twitter ya. Karena adanya ribuan akun duplikat yang fake gitu. Karena nggak ada manfaatnya sama sekali dan sebenarnya hanya akan menyusahkan pemilik dan platformnya di masa mendatang. Nanti kita juga akan lebih mengenal ya teknik-teknik D2C gitu ya, seperti apa supaya memang benar-benar bisa langsung mengena ke customer ya Bang ya, dan juga mungkin menghindari duplikasi dari toko-toko yang ada mungkin di e-commerce. Tetapi kita break sebentar untuk Anda yang mungkin juga punya pengalaman, small listeners, mungkin menemui toko duplikat juga ya di e-commerce, atau justru mungkin pernah punya pengalaman jadi langsung jualan direct to customer juga boleh, atau punya pengalaman menjadi dropshipper, reseller, dan lain sebagainya, silakan. Boleh berkomentar di 0812 11 12 959 atau pergunakan live chat YouTube kami. Kami sedang mengudara di channel Radio Smart FM. Kami kembali selain satu ini. Tetaplah bersama kami, Smart E-Commerce. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. A digital strategy. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda
untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart E-Commerce. Oke, Smart Listeners, Anda masih mendengarkan Smart E-Commerce. Kita malam hari ini membahas topik yang menarik ya, tentang tren penjualan D2C dan pendekatan D2C versus ribuan toko duplikat. Tadi kita sempat menyampaikan ya Bang ya, bahwa D2C ini sebenarnya banyak manfaat gitu, dan mungkin yang boleh diperdalam lagi Bang, karena kan kalau kita lihat, kita rasanya kayak memangkas gitu ya, proses ataupun penghalang gitu dari pihak produsen dan juga konsumen ini. Sebenarnya kita dapat keuntungan apa lagi nih Bang sebagai produsen ya, yang mungkin langsung ke customer Bang? Ya, salah satu manfaatnya kan misalnya hambatan untuk masuk ke kita, akses untuk ke kita itu jadi lebih mudah. Pada waktu kita menjual produk lewat reseller atau affiliate ya, orang itu kalau jadi reseller atau affiliate belum tentu ini pekerjaan utamanya gitu. Iya. Kadang-kadang justru kebanyakan ini sampingan ya. Yes. Pada waktu ini terjadi, akses orang untuk ke barang yang dijual ini melalui third party ini itu menjadi lebih sulit. Karena apa? Karena kadang-kadang mereka tidak serius menjawab, atau hanya menjawab pada waktu bisa, atau dalam melakukan kesibukan lain, atau tidak mengerti jawabannya karena mereka bukan pemilik produk ini. Dan tidak ada paksaan memang pada waktu ada affiliate atau reseller atau third party menjual produk kita, dia menguasai benar gitu. Karena kita menganggap ya syukur-syukur aja ada orang yang mau bantu jualin, tapi pada waktu dia nanya, wah saya nggak tahu juga ya, nanti saya tanya dulu sama kita punya gudang atau produser gitu. Itu yang disebut dengan akses. Kenapa ini jadi penting hal-hal kayak gini ya, mungkin kita tahu tiap hari, iya juga sih, cuma kalau dipikirkan baik-baik sebenarnya yang seperti ini yang bikin kita gagal sales, penjualan untuk jangka panjang. Karena pada waktu kita berhasil menjawab dengan baik dan benar, ini bisa berdampak pada pelanggan ini menjadi lifetime customer seumur hidup gitu ya. Nah terus manfaat lain, kalau kita melakukan sendiri, kita bisa memilih resources yang kita mau pakai. Resources itu misalnya begini, kalau kita jualan online sekarang, kita mau pakai formnya dari mana ya? Kita mau pakai form buatan kita sendiri, dan kita tentukan formnya, custom formulir untuk mengisi, membeli jumlah banyak dan sebagainya, kita bisa tentukan semua. Ini ada sebenarnya lebih berhubungan kepada kalau kita berjualan di platform third party, bukan cuma orang third party Mbak Audrey, tapi platformnya yang third party ya. Platform third party itu misalnya marketplace. Kalau kita tidak menggunakan third party, hampir mirip dengan kita punya sendiri D2C, itu sebenarnya akun sosial media kita sendiri itu D2C. Ya, jadi kalau kita mau direct to customer paling gampang itu akun sosmed kita sendiri. Tapi kalau kita di marketplace itu ada imbas tidak direknya, itu adalah platform marketplace-nya itu sendiri. Gitu. Jadi teman-teman harusnya mudah ya membedakan. Oh gimana saya mau shift. Nah saya tahu dan kita tahu semua banyak teman-teman yang udah menggunakan keduanya. Coba untuk lebih berfokus pada channel sendiri yang di sosial media yang kita handle sendiri. Lagi-lagi kalau umpamanya kita punya channel sosial media tapi kita serahkan sama third party lagi, agent ngerjain, akhirnya kita nggak direct lagi. Dampaknya besar. Nah, satu lagi adalah dengan memiliki e-commerce sendiri, ya website sendiri. Di situ memiliki full power lebih dari sosial media karena kita ada akses ke database konsumer gitu. Oke.
Nah, kalau omni-channel sendiri Bang, ini gimana? Karena kan pastinya dalam sebuah bisnis juga banyak nih ya yang kita gunakan, nggak cuma mungkin sosial media seperti yang Bang Erik katakan, mungkin website ataupun channel-channel lain. Ini apakah juga bisa dimanfaatkan untuk bisnis D2C ini Bang? Ya, jadi kalau yang dimaksud dengan omni channel beda dengan multi channel. Kalau multi channel kita punya channel banyak sekali. Kita punya sosial media, kita punya marketplace, kita punya WhatsApp, kita punya SMS, kita punya email. Itu channel-channel multi channel. Tapi pada waktu kita mengintegrasi semua channel ini dengan brand yang konsisten, dengan nama merek yang sama di semua channel, itu terjadi yang namanya omni channel. Makanya pada waktu kita berani berdiri sendiri di luar platform third party, berarti kita bisa lebih banyak kontrol terhadap reputasi merek kita, ya kan? Sama seperti halnya tadi, kalau kita mengandalkan orang lain, orang nggak peduli ya, tanya aja sama yang buat ini merek Adidas gitu kan. Tapi kalau Adidas itu merek kita, kita bisa kembali nanti kasih informasi, pertanyaannya kenapa sepatu ini karetnya gampang lepas dan sebagainya, misalnya begitu, mungkin dalam 1-2 hari ya, karena memang produk kita ada di pabrik kita dan ada di gudang kita, kira-kira begitu. Ya, jadi itu pertama. Lalu dengan komunikasi direct dengan mereka, karena kita bisa menjawab, kita akan lebih memahami pelanggan. Tapi kalau wah saya nggak tahu nih, kita retailer atau affiliate atau reseller, nanti ya kita kembali, kita catat dulu ya, itu kalau terjadi. Tapi kebanyakan mungkin nggak terjadi karena masifnya kesibukan digital ya. Dia secara pribadi, third party ini, atau pada waktu kita terima masukan juga dari reseller kita juga nggak memiliki sistem yang bagus untuk follow up gitu. Jadi memang banyak kelebihan ya dari bisnis D2C ini gitu. Terlebih juga mungkin para reseller ataupun dropshipper juga sebenarnya bergantung juga ya Bang ya, brand, marketing juga mereka tidak bisa kelola dengan baik gitu kan. Jadi ini sebenarnya jadi dua mata sisi lah ya yang mungkin bisa saling menjatuhkan gitu kalau misalnya kita tidak melakukan D2C ini. Nah ini juga menarik Bang, bicara tentang D2C ya, pastinya juga kita punya keleluasaan gitu ya untuk mengatur brand tadi ataupun teknik marketing gitu Bang. Sebenarnya kalau untuk teknik marketingnya sendiri mungkin boleh bocoran sebenarnya yang seperti apa sih yang bisa menarik pelanggan gitu untuk bisa repurchase dan juga mungkin jadi konsumen yang sustainable gitu Bang Erik. Ya, jadi kalau kita melakukan direct to customer, berarti kan customer harus bisa menemukan kita secara langsung. Itu sih kuncinya. Nah, ada 2 cara untuk melakukan ini. Yang pertama dengan ditemukan di mesin pencari, yang kedua direct dengan menggunakan iklan. Ya, itu aja. Ya, jadi teman-teman yang sampai hari ini belum pernah mencoba iklan, ya berarti sangat-sangat bagus jualannya, atau belum tahu banget. Dan seharusnya kalau kita pemain ya sudah beberapa tahun, minimum 2 tahun sudah melakukan penjualan, kalian sudah harus mencicipi enaknya mendapatkan customer langsung lewat iklan. Memang iklan itu ada yang mudah, ada yang gampang. Saya kasih tauin aja, yang mudah itu TikTok, yang sulit itu Instagram dan Facebook. Ya, TikTok saat ini memang yang paling gampang. Di luar suka dukanya ya, karena TikTok akhir-akhir ini juga melakukan kurasi-kurasi yang agak-agak aneh gitu. Tapi itu caranya, Mbak Audrey, kita bisa memilih menggunakan teknik tidak berbayar, organik, ditemukan di mesin pencari. Kebanyakan itu adalah website sendiri atau profil kita yang kita optimize. Kita bisa juga optimisasi profil sosial media kita untuk bisa muncul di mesin pencari. Yang lainnya adalah bayar iklan. Selama kita berbayar, iklan kita muncul, customer akan directly langsung ke kita, nggak lewat third party. Mungkin sedikit nih Bang, karena sekarang kan lagi viral juga nih ya, salah satu teknik marketing yaitu live shopping gitu di TikTok. Nah ini juga apakah membantu
untuk apa ya? Untuk customer mengenali brand kita dengan keunikan-keunikan yang sekarang kan wah macam-macam ya. Ada yang gelombang-gelombang lah katanya atau mungkin wah banyak deh kalau kita temui di TikTok sekarang, Bang. Gimana tanggapan Bang Eri? Betul sekali. Jadi ada 7 channel yang bisa kita manfaatkan ya sekarang ini, dan sebaiknya kita menggunakan semuanya. Ya. Ini perlu sekali teman-teman perhatikan. Memang kebebasan kita untuk memilih menggunakan misalnya Facebook saja atau TikTok saja sih oke-oke aja, tapi kita rugi kalau nggak menggunakan ketujuhnya. Iya. Kita bisa ingat semua ya, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, dan Spotify. Oh, oke. Ya, Spotify itu untuk kita bisa menyampaikan produk atau discussion, pembahasan mengenai produk kita dengan audio. Bukan untuk dengar lagunya ya. Yeah. Nah, ke-7 channel ini pada waktu kita bisa manfaatkan dengan baik, kita melakukan langkah pertama sebelum live tadi, Mbak Audrey. Jadi rugi ya, bukannya rugi sih, nanti kecewa sendiri kalau kita langsung live aja. Oke. Jadi kumpulkan dulu audiensnya dengan ke-7 channel ini, baru go live. Betul, live itu direct yang paling brutal itu live ya, karena pada waktu kita bisa menjawab, kita nggak ada kesempatan untuk ngeles, terus nggak bisa nggak bisa ya nanti baru kita jawab, karena live kalau jawaban kita bagus, konsumer langsung yakin, langsung terjadi pembelian. Yes. Dan nggak bisa kita misalnya ngeles, misalnya ini bukan produk kita, kebanyakan kita harus ngeles dulu kan. Jadi ya live itu paling bagus, tapi perhatikan bagaimana kita bisa mengumpulkan audiensnya dulu, harus menggunakan channel-channel tadi, kalau enggak nanti kecewa sendiri, yang live cuma berapa orang gitu. Iya, sayang udah prepare nanti materinya seperti apa, tetapi yang nonton 1-2 orang kan, wah kalau bisa kita hindari. Jadi boleh kumpulkan dulu small listeners, ataupun mencuri perhatian dulu ya sebelum kita melakukan teknik marketing live shopping di TikTok mungkin ya, atau mungkin di channel-channel lain seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan setiap channel juga kan ada beda audiens ya. Yes, benar. Kalau kita mau sampaikan ke mama, bisa lewat TikTok. Nanti teman-teman di TikTok kasih tahu emak-emaknya. Kalau kita mau mencapai emak-emak lewat TikTok ya agak-agak susah gitu kan. Nah, kita harus pelajari semua. Iya, mungkin kalau mama lebih ke Facebook gitu ya Bang ya. Pokoknya harus dikenali marketnya gitu setiap channel yang mungkin akan Anda gunakan. Oke, nanti kita juga akan kenalan Bang. Sebenarnya setiap hal kan pasti kalau ada positifnya ada negatifnya juga gitu kan. Ada kekurangannya gitu. Dari D2C ini mungkin adakah kekurangannya gitu ya, supaya kita juga mungkin bisa menghandle ke depannya kalau ada challenge yang satu ini. Kita break sebentar ya, Bang Erik ya. Dan juga small listeners, kami masih undang Anda untuk sharing malam hari ini. Mungkin Anda juga pernah menggunakan ads yang ditawarkan di berbagai channel. Silahkan juga boleh sharing seberapa manfaatnya gitu ya, supaya kita sama-sama aware gitu. Ternyata ads ini juga berpengaruh gitu untuk bisnis Anda. Sekali lagi kami ingatkan di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kami kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami, Smart E-Commerce. BBC Minute brings you the news. Time for another quick world news update. The world in 60 seconds. BBC Minute brings you sport. The headlines from Wednesday's matches. A freak golf denied them victory. BBC Minute brings you the latest trends. Top global trend right now. Seeing some amazing pictures from around the world, and all in just a minute. Everything you need to know. It is huge. I loved it. BBC Minute on Smart Jakarta 95.9 FM. Business and inspiration, part of the KG Radio Network. Tahukah Anda, pertumbuhan investor baru di Indonesia kini mencapai lebih dari 9 juta. Sayangnya, inklusi dan literasi keuangan serta investasi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Akibatnya, pengelolaan keuangan masih berantakan. Banyak yang terjerat hutang, tidak sedikit tertipu bujuk rayu investasi bodong. Bersama Smart FM, BNI Asset Management berkolaborasi untuk terus mengedukasi masyarakat Indonesia melalui program Smart Financial Wisdom setiap Rabu jam 7 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Menghadirkan Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halovina.
Pastikan setiap Rabu Anda menyimak Smart Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Smart FM, Business and Inspiration. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Wait a minute. You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com. Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Joox Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart E-Commerce. Oke, Smart Listeners, kami sambung kembali perbincangan malam hari ini dalam Smart E-Commerce. Kembali kami sapa dulu untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, dan kota-kota lain. Ataupun mungkin Anda dari luar negeri ya, karena ternyata pendengar kita juga cukup banyak gitu yang streaming melalui website ataupun channel YouTube. Selamat malam, semoga Anda bisa mendapatkan insight dari perbincangan malam hari ini, terutama Anda yang mungkin ingin terjun di dunia e-commerce ataupun mungkin sudah terjun ya dan ingin lebih ahli lagi gitu berjualan di dunia e-commerce. Seperti respon yang sudah masuk juga nih ya Bang ya, dari Pak Maulana di Palembang. Benar Bang Erik, setuju. TikTok tuh iklannya paling mudah gitu ya. Dan juga memberikan jempol nih untuk 7 channel yang disebutkan Bang Erik. Terima kasih katanya. Oke, tetapi pastinya dari sebegitu banyak gitu ya kelebihan dari D2C ya Bang ya. Bisa memangkas proses-proses dan juga bisa memahami konsumen gitu. Pasti akan ada gitu kekurangan yang mungkin harus kita antisipasi ke depannya. Ada apa Bang yang harus kita kenali Bang? Iya, seperti kita berdiri sendiri di hutan. Oke. Jadi wah, kok tiba-tiba saya direct to customer nih kayaknya ya harus berdiri sendiri. Kita mau dari mana, ngeri kan jadinya. Jadi itulah perbedaannya, salah satu kelemahan dari direct to customer itu kita langsung menyepikan diri, menyepikan toko kita, tapi bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita harus mulai dengan langkah-langkah berani, yaitu oke, saya harus reach out, saya harus mencari customer-customer yang langsung tidak dikirim oleh reseller, affiliate, atau third party platform saya. Memang itu agak ngeri-ngeri, cuma worth it sekali dibandingkan dengan kita terus bergumul setiap hari mati-matian bersaing dengan semua reseller lain atau dampak-dampak kompleks yang diberikan oleh third party yang bekerja sama dengan kita. Misalnya ada salah memberi tanggapan, tidak menanggapi, melewatin pertanyaan yang bagus sekali untuk dijadikan masukan, ya kan. Ini semua worth it karena apa? Karena brand kita ini nanti akan benar-benar sangat solid dan kuat pada waktu semua masukan atau komplain yang masuk itu langsung ke kita, karena nggak akan ada satupun atau 99% pasti kita akan tanggapi. Jadi kelemahannya memang kita akan bersaing dengan pengecer-pengecer, pemain-pemain yang rame di luar sana. Tapi kan saya sudah sampaikan tadi pertanyaan bagus dari Mbak Audrey. Kita marketingnya gimana kalau kita sudah menyatakan mau go direct, menyepikan diri dari keramaian, berani mengakses customer langsung itu, ya ada 2 cara. Yang pertama search engine optimisasi. Nah, kabar baiknya search engine optimisasi untuk memunculkan profil sosmed kita atau website kita yang kita bangun untuk muncul di halaman Google itu sebenarnya nggak sulit ya. Oke. Dan saya kasih bocoran, Google juga nggak membuat rumit-rumit banget gitu. Nah, jadi jangan berputus asa, banyak sekali resources di sana. Kita juga salah satu platform yang membantu itu. Teman-teman nggak usah khawatir karena teman-teman yang nggak
berbackground IT pun bisa melakukan search engine optimisasi untuk muncul di halaman 1 Google. Yang kedua, kalau kita bisa menyisihkan modal sedikit, tadi Bapak siapa tuh Maulana ya? Iya, Pak. Itu iklan ya, saat ini masih sangat murah di TikTok dan bayarnya juga gampang banget. Bisa pakai Dana, bisa pakai GoPay, bisa pakai digital wallet manapun ya. Dan luar biasa sekali pilihannya. Kita bisa pilih mau dapat follower kah, kita mau pilih dapat like kah, ya. Nah, dengan demikian kita bisa antisipasi nih kelemahan bersaing dengan tempat-tempat rame gitu. Kira-kira gitu, Pak Andri. Oke. Yang PR lagi mungkin ya Bang ya, ini kan apa ya, kalau kita lihat gitu ya dari direct to customer ini, kita harus segala sesuatunya itu sendiri seperti yang Bang Erik katakan gitu ya. Mungkin dari apa ya, pemenuhan pasokan, terus juga mungkin marketing dan lain sebagainya. Ini berarti kita butuh juga tim gitu ya Bang di dalam apa ya, bisnis kita ini supaya mungkin nggak semuanya sendiri gitu. Apakah seperti apa menurut Bang Erik? Penting apa? Jadi itu tadi kita bahas di topik pertama, ada kita sebut kemampuan kita untuk fleksibel pada waktu menyewa atau meng-outsource beberapa proses, tapi kita tidak terpaku pada sebuah platform atau budaya reseller yang wildcard ya, yang kita dapat nggak tahu dari mana, pokoknya dia reseller gitu. Nah, pada waktu kita melakukan ini sebenarnya bisnis kita berkembang gitu. Ya, dan misalnya kita mengantisipasi untuk bisa memenuhi kuota. Ada dua cara untuk menghadapi kuota. Kuota yang pemesanan yang besar kalau kita tidak mampu, otomatis memang kita harus membuat stok yang bagus, sumber supply dari vendor-vendor supplier yang bagus, dan kita harus memiliki tim yang solid untuk memproduksi barang yang banyak. Oke. Tapi kabar baiknya kalau kita tidak bisa melakukan ini, justru kita bisa memfokuskan dengan mengeluarkan produk kita limited tapi dengan kualitas setinggi-tingginya, dengan added value yang membuat kita dipilih dibandingkan produk lain. Ya. Kenapa kita bisa menghadirkan produk yang kualitasnya tinggi seperti ini? Karena kita mendengarkan setiap masukan. Ya, itu kelebihannya tadi ya Bang. Ya, jadi kalau kita nggak lakukan ini ya rugi benar. Jadi poin dari direct to customer adalah kita menghasilkan produk yang nilainya tinggi, kualitasnya bagus, dan dipilih oleh customer. Nah, nanti pada waktu kita sudah berhasil melakukan ini, baru kita akan pasti memberanikan diri untuk naikin harga, Mbak Odi. Oke. Kita pernah bahas ya, kalau naikin harga, pembelinya sedikit, profitnya naik. Nah, kita pernah bahas juga ini sama Mbak Christina Lee ya, pernah juga hadir di Smart FM, dia juga menyampaikan seperti itu. Jangan takut menaikkan harga dan malah kurangi memberikan banyak diskon. Oke, nah ini juga ada pertanyaan yang cukup menarik nih Bang Erik ya, bicara tentang ribuan toko duplikat gitu ya, tadi kan kita bahas juga nih, ini dari Pak Amiruddin ya, di Jakarta. Bang, melihat sekarang kan di e-commerce tuh banyak toko-toko duplikat memang ya, kita lihat gitu. Ini gimana ya cara kita untuk mengantisipasi, terlebih ini dari pesaing kan juga merasa dirugikan nih Bang, apakah bisa dilaporkan atau mungkin seperti apa Bang? Atau kita harus stand out sendiri nih untuk menang dari toko-toko duplikat ini? Silakan Bang. Silakanlah untuk melaporkan, karena yang memiliki platform pun nggak berani menertibkan. Iya, oke. Itu udah rahasia umum lah. Dilaporkan bisa aja, tapi nggak akan mungkin, karena mereka juga memanfaatkan statistik angka besar dari duplikat ini. Nah, yang harus kita lakukan yang sangat bermanfaat buat kita, yang menguntungkan itu adalah mencari orang-orang yang kecewa pada waktu mereka membeli dari toko duplikat yang harganya benar-benar merugikan. Oke. Jadi ribuan toko itu harganya itu dari 200, 205.000, 211.000 sampai 2.400.000 saya pernah lihat ya, jauhnya harga itu. Untuk orang yang nggak paham, baru masuk dunia digital, dia search, dia dapat yang harga 2 juta, dia beli padahal harganya 200.000, itu pasti kecewa. Ya, pasti kecewa. Nah, kita harus bisa komunikasi. Makanya salah satu komponen nanti kapan-kapan kita bahas untuk mulai mengimplementasi direct to customer itu adalah pinter copywriting. Ya, kita harus pinter berkomunikasi dari bagaimana cara kita mengedepankan produk atau layanan kita. Misalnya kecewa dengan harga yang mahal, padahal banyak produk yang lebih murah, itu kan artinya kita ngejar target yang kecewa ini. Iya. Namanya copywriting.
Harus belajar melakukan ini. Dampaknya besar nggak? Ya bayangin aja berapa banyak orang yang kena tiap hari kecelek gara-gara harga yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bayangkan kalau kita pikirkan mereka yang melakukan praktik ini kan sebenarnya membahayakan dirinya sendiri, ya. Semakin mereka begitu, kita semakin bisa memanfaatkan kelebihan kita, yaitu tidak melakukan duplikasi, Dok. Kira-kira seperti itu, Mbak Arfi. Oke, semoga menjawab untuk Pak Amiruddin ya. Jadi boleh mencuri customer gitu ya. Mungkin bisa dicek-cek gitu ya testimoni di toko-toko sebelah ya yang merupakan betul. Ya. Satu lagi tips ya, kalau kita udah belajar search engine optimisasi, itu kata kunci yang bisa kita gunakan ya. Gunakan dengan kata kunci kecewa dengan pembelian harga yang mahal, itu untuk bisa dimasukkan di kata kunci pencarian Google dan kita yang ditemukan. Manfaatkan itu. Oke. Nah, berarti Bang kalau kita ngomongin tentang balik lagi ya direct to customer, ini berarti riset juga harus sering dilakukan Bang atau mungkin kita harus pintar membaca kebiasaan aja gitu atau justru riset Bang? Jadi riset itu udah harus, itu udah kegiatan harian, tapi risetnya kita nggak perlu membuat topik sendiri. Risetnya itu berdasarkan feedback yang masuk. Feedback yang masuk ini kayaknya pernah kita bahas juga. Kalau di kelas saya di Prakerja ada, itu namanya segmentasi. Ya, kita mengsegmentasikan orang-orang yang memberi masukan, baru kita kelompokkan dengan persamaannya. Paling banyak persamaan ini bentuk kelompok pertama, lalu kita prioritaskan. Nah, itu prioritaskannya apa? Kita memprioritaskan meresearch apa yang kita temukan, apa yang finding yang kita temukan ini kita research. Oh, teman-teman ini semuanya pada komplain, misalnya kita jual sepatu, mereka semuanya nggak mau menggunakan kulit. Katanya global trend saat ini adalah ramah lingkungan, tidak menggunakan produk yang berhubungan dengan hewan. Ya kita harus research, gitu. Baru kita research gitu. Oke. Nah, nanti kita juga akan bahas nih Bang, mungkin aku bacakan dulu pertanyaannya ya Bang Erik ya, nanti kita akan baca di sesi berikutnya. Bagaimana dengan user experience nih Bang Erik, kalau misalnya kita menggunakan direct to customer ya, ini dari Pak Abdul Hakim di Bogor ya, nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Kita break sebentar Bang Erik dan juga smart listeners. Untuk Anda yang masih ingin berkomentar, sharing, silakan. Kami nantikan respon Anda hanya di Smart E-Commerce. Tetaplah bersama kami, Smart E-Commerce. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa.
Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun rekam jejak digital kamu dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart E-Commerce. Oke, listeners, kita lanjut lagi. Tadi ada sempat pertanyaan yang terpotong ya Bang Erik ya dari Pak Abdul Hakim yang bertanya user experience kalau misalnya kita menggunakan teknik direct to customer nih gambarannya seperti apa Bang? Soalnya saya mau terjun nih ke dunia e-commerce. Silakan Bang Erik. Wow, pertanyaan bagus. Well, user experience langsung meroket. Oke. Itu aja simpelnya, ya kan? Karena pada waktu kita menghandle pelanggan, calon pelanggan lama langsung, mereka akan mendapatkan pelayanan terbaik karena tidak ada gangguan dari harga dari toko lain, tidak ada gangguan dari iklan lain, semua full concentration. Dan seharusnya menjalankan direct to customer itu harus sudah dipahami bahwa inti dari segalanya adalah mencari feedback sebanyak-banyaknya untuk mengembangkan produk dan memuaskan produk, dan intinya memang CX, yaitu customer experience. Jadi harusnya meroket. Nah, kalau kita customer experience-nya tidak meroket, berarti ada 1-2 hal yang kita belum mengerti. Nah, salah satu keunikan yang terjadi saat ini di Indonesia itu, Mbak Audrey, adalah melakukan keduanya, ya. Non-direct sama direct to customer. Jadi jualan di marketplace juga, dan di channel sosial media atau website sendiri juga. Nah, menurut saya pada waktu kita masih seperti ini adalah yang salah satu membuat customer experience-nya ini bisa nggak maksimal gitu ya. Nah, pada waktu kita benar-benar berani berdiri sendiri di luar platform-platform itu, wah nggak bisa ditemukan nih di marketplace A atau marketplace B. Berarti kita benar-benar sudah memahami dan sudah beda level gitu loh. Karena apa? Karena customer kedepannya akan langsung ke rumah digital kita, di mana kita bisa langsung direct, dan di situ performance customer experience kita harusnya bisa sangat baik, melejit gitu. Oke, semoga Pak Abdul Hakim bisa sukses ya di dunia e-commerce. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini ada sharing-sharing juga nih Bang, yang mungkin dulunya juga membuka ya untuk adanya reseller dan juga dropshipper nih Bang, dari Ibu Dewi ya di Banjarmasin. Ternyata setelah menggunakan teknik direct to customer ya, Bang Erik, memang terasa sekali gitu kelebihannya, dan bahkan brand lebih nyantol gitu ya, dan juga profitnya lebih terasa gitu. Kalau misalnya kita buka dengan reseller, ini challenge gitu untuk memenuhi ya produksi dan juga kebutuhan yang diinginkan oleh si reseller dan dropshipper. Silakan Bang Erik responnya. Yes, benar sekali. Nah, itu sebenarnya dilematis. Kalau kita punya reseller, affiliates, demand-nya bisa banyak. Tapi sebenarnya mata kita tertutup kepada hal-hal yang prioritas, ya, yaitu misalnya pengembangan produk atau mengeluarkan produk baru. Ya, berarti kan kita melangkah ke fase berikutnya produk kita gitu. Benar sekali yang dibilang Ibu ini. Nah, sedangkan kalau kita jeli memberanikan diri atau memahami direct to customer. By the way, Ibu kalau umpamanya mau pandai banget belajar mengenai direct to customer, nanti di Google yang namanya Nick Sharma. Nick Sharma ini salah satu pakar masih muda banget di US yang pinter banget melakukan direct to customer sampai menjadi advisor ke perusahaan-perusahaan raksasa. Nah, pada waktu kita mampu melakukan ini, yang Ibu tadi bilang akan berlipat ganda. Kita akan bisa benar-benar merasakan, lebih banyak profit yang kita terima hanya dengan memfokuskan follow up ke research daripada hanya berjualan begini saja karena banyaknya permintaan dari reseller. Ya, jadi brand kita itu benar-benar jadi strong, dan akhirnya
harapan semua pedagang ya, kita mendominasi ya. Kalau bisa mendominasi market, ya ada single player yang kuat banget, wah fantastik gitu. Wah, itu cita-cita banyak dari kita pastinya ya Bang ya. Iya. Dan banyak sih produk-produk Indonesia banyak loh yang sudah seperti itu, bahkan saking bagusnya dia ke mancanegara ya, karena nggak bisa ditemukan di luar negeri. Dia memiliki brand yang sangat bagus dan sangat kuat. Ya, contohnya makeup yang mantep-mantep ya, dari Indonesia punya pengusaha-pengusaha ibu-ibu Indonesia luar biasa itu banyak banget. Oke, jadi jangan takut smart listeners karena pasti challenge makin besar tetapi peluang juga makin besar gitu ya. Oke, Bang Erik, tadi kita sudah sharing gitu banyak berkaitan dengan kelebihan dan juga kekurangan gitu ya. Tetapi kita ingin memaksimalkan gitu ya apa-apa saja yang mungkin bisa menjadi kelebihan dan gimana cara menerapkan realnya gitu Bang, supaya memang benar-benar berdampak gitu ya untuk profit, untuk brand identity kita ketika menjalankan bisnis direct to customer. Silakan Bang Erik. Ya, jadi kalau secara teknis tadi kita sudah sampaikan, direct to customer itu artinya kita keluar dari keramaian dan melayani customer kita di rumah sendiri, bukan di platform ketiga atau dilayani oleh reseller atau affiliate. Teknisnya mudah-mudahan sudah dipahami, itu yang harus dilakukan. Nah, sedangkan cara menerapkannya itu harus memfokuskan pada 3 hal. Yang pertama itu ulasan atau testimoni, ya. Itu harus dimanfaatkan karena salah satu cara kita benar-benar bisa berkibar adalah memanfaatkan testimoni yang kita mati-matian cari ini, karena kita kan berkomunikasi untuk mendapatkan testimoni kepuasan. Jadi jangan kita sibuk dengan pengembangan produk dan testimoninya banyak sekali, terus kita tidak gunakan gitu. Ya, brand kita nanti dampaknya biasa-biasa saja. Tapi pada waktu testimoni, karena statistik menyatakan pada waktu rekomendasi disampaikan oleh orang lain, itu kan definisi dari strong brand, bukan klaim ya, bahwa terjadi penjualan lebih mudah dengan rekomendasi orang lain. Jadi itu jangan hilaf, pastikan kita tahu apa yang mau dicapai dan memanfaatkan itu adalah testimoni. Yang kedua adalah kita harus pastikan kalau direct kita bisa ditemukan secara langsung. Tadi udah ditanya di luar sama Mbak Audrey, yaitu dengan mesin pencari atau kita masang iklan. Kalau kita masang iklan berarti kita belum level yang tertinggi sana, masternya. Tapi kalau kita sudah jadi omongan, dicari di Google ditemukan, itu sudah itulah keindahan, the beauty of internet. Kita ada penjual yang dulunya mengandalkan iklan atau spam, sekarang sudah ditemukan di search engine, tiap hari dia dapat pelanggan baru. Bayangin aja ya, tiap hari dapat pelanggan baru dan tanpa iklan karena didapat dari Google, itu luar biasa banget. Dan yang terakhir, kita menerapkan dengan cara merubah pelanggan menjadi pengembang produk. Jadi istilahnya kita punya laboratorium. Pengguna-pengguna kita ini adalah kelinci-kelinci. Percobaan ya. Jadi kita lihat ya, wah mereka pakai produk kita, berarti kita mendapatkan bantuan pihak yang volunteer ya, merelakan untuk mencoba produk kita, dan semua masukan mereka, keterlibatan mereka untuk melakukan ini adalah bagian dari pengembangan produk semua. Bayangkan aja manfaat yang kita bisa dapat gitu. Itu pada waktu kita menerapkan, kita harus perhatikan 3 hal penting ini di luar masalah-masalah teknis yang kita bahas di sesi 1, 2, 3 tadi. Oke. Jadi ini ya mungkin harus kita maintain ya Bang ya. 3 hal ini aja mungkin sudah akan sangat berdampak gitu ya untuk bisnis direct to customer kita. Terlebih mungkin tadi itu mengolah data-data riset itu sehingga bisa sesuai gitu ya dengan apa yang customer inginkan. Ya, saya kasih contoh ya. Jadi ada beberapa perusahaan raksasa ya, contohnya perusahaan raksasa juga melakukan ini, tapi tidak zaman sekarang ini siapapun bisa melakukan pada level apapun ya. Jadi kita semua harusnya sudah tahu di dunia digital itu seorang influencer bisa lebih dominan dari perusahaan raksasa ya. Individu loh. Kita udah sering lihat ya bagaimana influencer sekarang booming bener, malah mengajarkan perusahaan-perusahaan raksasa. Nah, kalau di luar negeri, salah satu contoh yang terjadi waktu pandemi itu perusahaan sepatu Nike. Ya, pada waktu retail mereka tutup semua,
dikarenakan oleh lockdown, mereka harus melakukan sesuatu dan yang mereka lakukan adalah perfect example, contoh persis direct to customer. Mereka langsung mengarahkan semua customer ke aplikasi dan web mereka dan channel sosial media. Langsung mereka siapkan juga tim untuk semua menanggapi. Mereka memperkuat tim untuk customer experience dan terjadi peningkatan 17% penjualan. Mereka senang banget, gitu ya. Kalau di Indonesia, merek yang melakukan ini yang saya ingat Eiger ya. Kita tahu ya, Eiger adalah alat-alat outdoor. Mereka juga melakukan itu. Jadi teman-teman punya gambaran. Walaupun kita kecil, tapi kondisi persaingan di platform-platform itu nggak melihat kita kecil atau besar, karena kita juga berjualan kok dengan official store ya. Official store itu pemain raksasanya loh. Dia juga masuk situ dan pedagang dropshipper atau reseller juga di situ. Tapi intinya ambil buat sendiri medan kita sendiri untuk melayani customer secara langsung gitu. Oke, mungkin itu udah bisa kita jadikan sebagai closing statement gitu ya Bang ya, bahwa memang ya gambarannya sudah banyak gitu, real gitu ya. Contoh tadi Bang Erik sudah mengangkat Nike dan bahkan Indonesia Eiger yang mungkin Anda lihat gitu ya perkembangannya seperti apa. So, jangan pada minder semuanya smart listeners, walaupun mungkin sudah masih baru gitu ya Bang ya. Tetap punya peluang yang sama gitu ya, walaupun brand-brand di kanan kiri kita sudah cukup besar. So, semangat untuk Anda yang mungkin ingin terjun di dunia e-commerce ataupun ingin mendalami direct to customer. Anda juga bisa kembali menyimak perbincangan kami malam hari ini, smart listeners, di channel YouTube Radio Smart FM dan juga bisa dengarkan setiap Senin dari jam 7 sampai dengan jam 8 dalam program Smart E-commerce. Terima kasih Bang Erik, sehat selalu. Kita jumpa minggu depan ya. 2 minggu lagi, sorry maksud saya. Dan juga smart listeners yang sudah berkomentar, terima kasih. Sehat-sehat selalu untuk Anda. Kita jumpa minggu depan. Kami pamit, saya Audrey Juwana. Saya Erik Nenggolan. Sampai jumpa dan sehat selalu untuk Anda. Bye. Baru saja Anda simak Smart E-commerce. Smart E-commerce untuk kemajuan industri e-commerce Indonesia.